Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita hari ini bisa sama-sama belajar lagi, duduk lagi. Teman-teman semua, ayah, bunda, mama, ya semua yang hadir pada pagi hari ini. Tadi di awal kita ada baca satu ayat di surat Al-Furqan. Coba lihat. Jadi hari ini pagi ini cuma bahas satu ayat. Surat Al-Furqan surat ke 25. Surat ke-25. Surat ke-25 ayat 28. Kenapa ayat ini perlu dibahas? Karena ini penting sekali untuk kita menentukan nanti nasib kita atau gambaran hidup kita tuh seperti apa. Coba lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Itu ayat bercerita tentang seorang yang ditakdirkan Allah masuk ke dalam neraka. Lalu di dalam neraka orang ini bilang apa? Dia akan bilang ya wailata, ya Allah seandainya. Seandainya itu menunjukkan itu sudah terjadi atau belum? Sudah. Ya wailata itu menunjukkan penyesalan. Laitani itu kayak kalimatnya orang kafir. Laitani kuntu turaba. Coba saya jadi apa tuh? Coba saya jadi apa tuh? Apa bahasa Indonesianya ya? Ya gitulah pokoknya. Seandainya seandainya saya tuh jadi apa namanya? Turab itu tanah, jadi debu, maka saya tidak akan dihisab. Nah, kalimat ya laitani lam attakhidh fulanan khalila menunjukkan penyesalan yang amat sangat dalam dari orang tersebut ketika dia sudah ada di dalam neraka. Kenapa kok dia bilang lam attakhidh fulanan khalila? Kenapa dia menyesal bersahabat dengan si fulan? Karena jawabannya ada di ayat 29-nya. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Apa artinya Ustaz Andika? Tolong bacakan artinya. Wahai celakalah aku. Ya. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku. Oke. Lanjutkan. Walaqad dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Ya. Dan setan memang pengkhianatnya manusia. Masya Allah. Jadi teman-teman semua, Allah tuh ciptakan di dunia ini dua. Teman yang ngajak kepada kebaikan dengan teman yang mengajak kepada keburukan. Nah, nanti di neraka itu kata Allah, orang-orang yang pernah bersahabat dengan orang yang tidak baik, bersahabat dengan orang yang tidak benar, itu akan menyesal senyesal-nyesalnya. Kenapa? Karena dia telah menyesatkan orang ini dari jalan yang benar. Nah, saya tahu, saya paham teman-teman tadi malam capek, ya kan, ngantuk. Habis itu subuh-subuh dipaksa tanda kutip. Bangunkan yang lain. Habis itu baca
Quran, sholat subuh. Yang imam ayatnya panjang. Habis itu baca Quran lagi 2 lembar. Udah baca 2 lembar, baca Al-Kahfi lagi 110 ayat. Itu luar biasa teman-teman ujiannya. Maka saya pun paham, saya tidak akan panjangkan kajiannya. Jadi teman-teman, kawan-kawan semuanya, mama-mama dan para orang tua di sini, ayah-ayah yang baik yang dirahmati Allah, inilah penyesalan ahli neraka nanti. Dia akan menyesal kenapa bersahabat atau berkawan dengan orang yang tidak benar. Tapi orang-orang ahli surga nanti juga akan bersyukur, ya Allah, untung saya berkawan sama si fulan, untung saya bertemu dengan si fulan. Jadi kalau bahasa kita tuh di pondok, lebih baik dipaksa masuk surga daripada masuk neraka dapat hadiah. Pagi-pagi ngantuk, nggak boleh tidur. Ini bukan setahun 2 tahun kawan-kawan perjalanan kita nih, bertahun-tahun. Enaknya apa pagi-pagi kayak gini? Tidur, ngapain bangun-bangun? Maka coba lihat, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Maka ada pepatah Arab yang mengatakan anil mar'i latas al was al qarinahu. Artinya, Jangan pernah menanyakan sesuatu. untuk mengetahui seseorang jangan tanya sama orangnya, tapi tanya siapa temannya, siapa sahabatnya. Ini raja bersahabat dengan siapa? Dengan sultan. Nah, itu cocok. Raja sama sultan, sama pangeran misal gitu. Ya kan, kawan-kawannya. Ini kalau mau masuk surga berkawannya dengan siapa? Berkawanlah dengan orang-orang yang juga suka dengan kebaikan. Karena kebaikan itu menular, keburukan juga menular. Nah, si ahli neraka ini akan menyesal. Akan menyesal ketika dia tahu, oh saya salah pilih teman. Tapi penyesalannya bernilai enggak? Penyesalannya bernilai enggak? Penyesalannya tidak bernilai. Kenapa? Karena sudah terlambat. Apa yang dia sesalkan, apa yang sangat dia sedihkan si ahli neraka ini? Laqad adallani anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Dia telah menyesatkan saya. Berarti secara tidak langsung orang ini tahu enggak kalau dia tuh sebenarnya tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang putih, mana yang hitam. Tahu, tapi karena salah pilih teman, ke bawah. Maka teman-teman semua yang hari ini ada di lingkungan yang baik, ada di lingkungan yang positif, ada di lingkungan yang ini. Nah, jangan sampai Adia nyesal punya kawan Andika, jangan sampai Andika Bersyukur iya. Bersyukur alhamdulillah walaupun agak goma-goma kolil ya. Iya. Kalau suati. Iya. Ya itu namanya temannya maksa kolan suahnya untuk masuk surga gitu. Anak kadalik adba lah. Alhamdulillah. Iya. Anak adba kadalik. Ya. Sirok samak. Kan gini. Salapan. Lalu gua abas dulu ya. Jadi teman-teman semua akan banyak sekali ujian kita dalam bersahabat dalam kebaikan. Ujian persahabatan itu alhamdulillah husnul khatimah. Ujian kebaikan itu teman-teman adalah perpecahan. Kalau ada persahabatan yang dilandasi karena keimanan, kalau ada persahabatan yang dilandasi karena kecintaan karena Allah, maka iblis pasti jadi khadzulah. Apa itu khadzulah? Pengkhianat. Dia masuk di tengah-tengah, memecah belah. Tujuannya apa? Supaya dua sahabat ini bertikai hanya karena masalah kuota, masalah handphone, rebutan calon suami, gitu-gitulah. Kan aku duluan, kan aku yang prospek, misalnya gitu ya. Ada aja. Kok kamu yang closing, kan gitu. Nggak keren sekali. Apalagi kalau bisnis, bicara duit, tidak ada duitnya saja berantem, apalagi ada duitnya. Nggak ada duit ya berkelahi. Maka saya bilang sama usaha dia, ente pegang duit pondok, ente pegang bisnis pondok, itu nggak ada duit ya, setannya banyak. Apalagi sudah mulai masuk rekening.
Kalau 10-20 juta masih kawan, masih CS. Begitu masuk di angka 100 juta, 200 juta sudah mulai berantem. Kan saya yang turun ke lapangan, kan saya yang bikin konsep, kan saya. Akhirnya tidak teguran. Kenapa? Salah di akad. Kenapa? Salah di niat. Maka saya pesan sama dia pesan benar saya. Semakin besar nanti ujiannya, semakin banyak omset, harus makin mepet ke masjid, harus makin dekat keningnya sama sajadah. Itu yang bikin kita dilindungi Allah. Maka kayak ini tinggal di rumah tiap pagi lah pokoknya dapat tausiah kultum. Win, bangun Win. Kalau saya bilang sama beliau, Win, kalau saya tegur Win, berarti saya masih sayang, masih peduli. Kami berharap adik-adik yang tinggal di rumah ataupun yang ada di sekitar Munzalan jadi orang baik, jadi orang sukses dunia akhirat. Itu doanya. Tapi kalau kami udah ndak negor, udah ndak peduli, berarti sudah masa bodoh. Sing bodoh teing. Apa bahasa Eropanya? Sabodo teing. Jadi kalau sudah sabodo teing itu berarti sudah I don't care. Udah lepas tangan, terserah mau salto, mau jungkir balik. Maka teman-teman semua, kita kalau dalam amal soleh diajak ngikut, ndak diajak nyusul, ndak boleh baper-baper. Apa? Diundang, datang. Ndak diundang, susul, nawarkan diri. Apa yang bisa saya bantu? Oh, semua tugas sudah, ya udah, saya bagian nyusun sendal aja. Dari mana spirit ini? Dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu suatu hari lagi camping kayak kita lah, mungkin mau barbecue lah sahabat-sahabat saat itu ya. Satu nyembelih, memang ada spesialis. Dagingnya unta. Iya, dagingnya unta ya. Terus sahabat sedang sibuk, ada yang nyiapkan bumbu, ada yang nyiapkan ini, ada yang bagian ngulit dan segala macam. Rasulullah diam aja duduk di bawah pohon. Terus kata Rasulullah, "Baik, kalau begitu saya bagian ngambil kayu bakarnya." Apa kata sahabat? "Jangan ya Rasulullah, jangan. Kau duduk saja tenang di sini." "Jangan," kata Rasulullah. "Biarkan saya mengambil kayu bakar supaya bisa menjadi contoh untuk umat sesudah saya." Wah, Masya Allah. Berarti seorang nabi pun kalau dalam kebaikan tidak mau tinggal diam. Ambil bagian. Siapa yang berbuat paling banyak, dialah yang dapat balasan. Cuma, ini saya kasih penekanan terakhir ya. Cuma kadang-kadang tidak semua kebaikan yang kita lakukan dapat respon yang baik dari orang lain. Saya ulang sekali lagi. Cuma, ini pakai stabilo. Tidak semua kebaikan yang kita lakukan ditanggapi atau direspon dengan baik oleh orang lain. Bahkan yang sering adalah apa yang kita lakukan justru malah dibenci, dicurigai, diprasangkai. Kenapa harus kayak gitu? Nah, ini kan mama bilang kemarin masuk mesin cuci kan. Kenapa kayak gitu? Itu adalah ujian keikhlasan. Apakah ketika dipuji makin semangat, dicaci maki justru berhenti? Kalau kita dipuji-puji semangat, dicaci maki berhenti, berarti kita berbuat untuk manusia bukan untuk Allah. Tapi kalau dipuji-puji jalan, dicaci maki tetap jalan, maka kita berbuat untuk Allah. Jadi sekali lagi, tidak semua kebaikan yang sudah kita lakukan itu dapat respon yang baik dari orang lain. Karena sesungguhnya itu adalah ujian keikhlasan. Kalau kita masih berbuat baik, masih melakukan kebaikan, masih tetap nolong orang, masih tetap bantu orang, berarti kita berbuat bukan karena manusia tapi karena Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua tetap semangat, tetap istiqomah, tetap bantu orang, tetap nolong orang. Kalau bahasa yang sering saya bilang, dipuji tidak terbang, dicaci maki tidak tumbang. Apa? Dipuji tidak terbang, dicaci maki
Karena kita berbuat untuk Allah, bukan untuk mereka. Nah, terus apa lagi spiritnya? Teman-teman semua, termasuk yang lagi nonton di Facebook, kawan-kawan nih jauh-jauh nih yang dari Purwokerto juga hadir, semua nih dari Banjarmasin dan semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman semua, pujian manusia tidak membuatmu mulia. Coba diulang. Pujian manusia tidak membuatmu mulia. Dipuji-puji itu tidak bikin mulia. Tapi dicaci maki juga tidak membuat hina. Apa? Dipuji-puji tidak Membuatmu mulia. membuatmu mulia, dicaci maki tidak membuatmu hina. Catat baik-baik rumusnya. Yang bisa memuliakan dan menghinakan cuma Allah saja. Cas. Handphone harus dicas. Apa itu dicas? Cuma Allah saja. Jadi nanti Ustazah Lailatul Istiqomah, Bu Andika gitu ya. Bu Andika kan? Bu Andi, Budik, Bu Andika. Itu akan dapat pujian. Akan dapat juga cacian. Kalau sudah dapat ini kayak antivirus gitu. Pokoknya jalan aja. Dipuji nggak mulia, dihina nggak hina. Pujian manusia tidak membuatmu mulia, caci maki manusia tidak membuatmu hina. Yang bisa memuliakan dan menghinakan cuma Allah saja. Coba diulang. Cuma Allah saja. Kenapa harus pakai kata-kata cuma Allah saja? Supaya kita nggak punya sandaran kemuliaan atau sandaran kehinaan berdasarkan penilaian makhluk. Oh, akun saya dibenci orang, di unfollow semua. Oh, Facebook saya tidak ada yang nge-like, tidak ada urusan. Siaran mah siaran aja. Ngajar mah ngajar aja. Nyampaikan. Tadi dibaca di ayat rakaat pertama. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Kasihlah peringatan. Sesungguhnya peringatanmu itu yang akan bermanfaat baginya. Terus lasta alaihim bimusaitir. Tapi ya kan? Engkau tidak bisa mengambil hati semua orang. Tidak bisa kita membahayakan semua orang. It is impossible to please everyone. Maka tadi teman-teman, ketika kita melakukan kebaikan kita tidak sepenuhnya direspon dengan baik. Kalau kata orang tuh nggak tahu balas budi ya, nggak tahu diuntung ya, sudah disupport, sudah dibantu, kok lupa sama kita. Itu penyakitnya. Iya. Nah, dia akan dihisap Allah berdasarkan adabnya, tapi kita dihisap Allah berdasarkan amal soleh yang kita lakukan. Maka harus tetap tenang, harus tetap kalem, tetap semangat. Maka ada tagline dari kiai kita, guru kita, jangan bosan jadi orang baik. Terus berbuat baik, terus nolong orang, terus melakukan. Insya Allah hati lebih tenang, hati lebih nyaman. Apalagi hari ini hari Jumat yang penuh berkah, hari Jumat yang penuh kebaikan. Insya Allah kita mudah-mudahan hari ini dilindungi Allah, dijaga Allah. Nah, silakan habis ini yang mau ke pantai, yang mau salto-salto, yang mau ngitung pasir gitu ya. Silakan dinikmati episodenya. Semoga Allah merahmati. Dan jelas tadi saya bilang jangan salah pilih kawan. Jangan salah pilih kawan. Karena teman yang baik itu menular, teman yang buruk juga menular. Jangan sampai seperti ahli neraka tadi, dia menyesal telah memilih kawan yang salah. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada masuk neraka dapat hadiah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Semoga Allah merahmati. Silakan yang mau sholat duha. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan insya Allah hari besok lebih baik daripada hari ini. Barakallahu fikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Laporan kenceleng.